Nona, berani-beraninya kamu tendang mau aku, kubunuh kau. Leveson, sini. Ngapain kamu? Ngapain kamu? Bukannya kamu orangnya Bos Wu? Betul, aku adik iparnya Bos Wu kalian. Resepsionis kecil ini berani menghalangiku. Malah pukul mau aku. Cepat, minta maaf. Atau aku suruh kakak iparku pecat kamu. Yang salahkan kamu. Masa aku yang minta maaf? Kamu yang nakutin dia harus minta maaf. Kak Wei, sudahlah ya. Dengar nggak? Kamu keterlaluan banget. Resepsionis kecil, hidupmu aja nggak lebih baik dari anjingku. Nggak mau minta maaf? Percaya nggak aku pecat kamu? Ada APA? Kak Wei, kenapa? Aku mau cari kakak iparku. Dia ini menghalangiku, malah lukai mau aku. Mau itu anakku. Dia masih nggak mau minta maaf. Kak Jun. Gedung punya aturan jelas, hewan peliharaan dilarang masuk. Dan aku nggak nendang anjingnya. Kamu nggak mau minta maaf, ya? Percaya nggak, aku buat kalian semua dipecat. King, mungkin kamu minta maaf ke Kak Wei saja. Nggak cuma ke aku, tapi juga ke mau aku. Mesti minta maaf ke anjing juga. Suruh orang minta maaf ke anjing. Kamu siapa sih? Siapa kamu? Aku klien kalian. Kamu siapa? Bos CHO. Hello. Apa hubunganmu sama dia? Apa hubunganmu sama dia? Dia anakmu? Jaga mulutmu. Jangan sok jago karena saudara bos, lalu bikin ribut di kantor. Gedung punya aturan jelas, hewan peliharaan dilarang masuk. Kamu kok spesial banget? Dia anakku. Apa hubungan dia sama kamu? Anakmu? Manusia normal nggak mau jadi. Malah akrabin anjing, kamu panggil anakmu. Lihat, dia respon nggak sama kamu. Kamu ini? Aku pikir siapa? Bos Wu. Adik iparmu lagi bikin rusuh di kantor, Kak. Diam. Memalukan sekali. Bos Wu. Setiap kali datang ke perusahaanmu, selalu membuatku terkesan. Yang terakhir adalah kesan baik. Tapi kali ini benar-benar membuatku belajar. Bos Sao, ini mungkin kesalahpahaman. Adik iparmu memanfaatkan kekuasaan, mengatakan itu kesalahpahaman terlalu dipaksakan. AI Chung, mulai sekarang orang ini masuk daftar hitam, kami tidak menyambutnya. Memalukan, cepat pergi. Tunggu. Minta maaf. APA. Minta maaf pada Nona Lu. Minta maaf. Kamu yang dimaksud, tidak mengerti bahasa manusia, minta maaf. Maaf. Ayo pergi. Sungguh maaf, mari kita naik ke atas. Maaf ya, tadi kakak juga tidak ada pilihan. Maaf, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa, aku juga sedang lihat HP. Kamu staf di sini kan? Ya, aku resepsionis di sini. Pasekelai. Aku sudah janji dengan Bos Wu dan Bos Chen. And the boss CHO Ken. Xiao Yunshen dari Yunhai Fan. Asisten manajer sudah bilang, silakan masuk. Maaf ya. Hello. Aku sedang sibuk. Apa maksudmu kenapa aku sibuk? Aku tahu kamu sibuk tapi aku juga sibuk. Hari ini kan sudah janji kamu yang jaga Z11. Jangan begitu tidak masuk akal dong. Changing kita sudah cerai. Z11 diserahkan padamu untuk dijaga. Aku ayahnya. Aku jaga masalah. Tapi hari ini benar-benar ada janji penting. Aku sudah di depan gedung mereka.
Apa katamu? Kamu sudah bawa anak ke sini. Bukan canging, bagaimana bisa begitu? Bagaimana bisa kamu tinggalkan anak begitu saja? Ziaishi di mana? Begini caranya jadi ibu. Dia benar-benar hebat. Ayah Z11 harus naik ke atas. Pergi untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting. Jadi, Kamu pergi saja, ku tunggu kamu. ini. Nama saya Luking. Nona Lu, bisakah kamu membantu saya? Sementara merawat putri saya. Ya, tidak masalah. Aku akan selalu menemaninya. Kamu tenang saja. Terima kasih banyak. Lantai 28 di sini. Aku akan mengajakmu istirahat. Ikut aku. Z11, kamu mau minum apa? Tidak. Ini keyboard, kan? Aku level 4 piano. Hebat, aku level 8. Mainkan sesuatu. Oak. Kamu bisa banyak hal. Sekarang klasik, klasik populer. Semuanya sudah aku mainkan. Kamu mau dengar apa lagi? Kamu bisa mainkan Desert Camel? Desert Camel. Aku belum belajar itu. Z11, gimana kalau aku pulang dulu belajar? Kalau kita bisa bertemu lagi lain kali, aku akan mainkan untukmu. Kakak Lu, kamu main pianonya bagus sekali. Lebih baik dari guru privatku. Aku memang profesional. Zishi, Ayah. Bos Hao, kamu sudah selesai? beri padaku. Terima kasih banyak. Tidak apa-apa, Z11 sudah aman, aku serahkan padamu. Aku pergi kerja dulu. Terima kasih banyak, sudah mengganggu pekerjaanmu. Tidak. Ziaishi, dadah. Dadah. Ayah, aku kasih tahu, dia main pianonya hebat sekali. Lebih baik dari guru privatku. Benarkah? Sepertinya kalian berdua aku ria. Dia adalah kakak paling sabar yang pernah aku temui. Boss Song, Halo. Boss Chen, Halo. King, duduk. Ada yang perlu dibicarakan? Bos Chen mencari kamu. Yang sebelumnya, Zhao Yunshen. Bos Zhao dari grup Yunhai, kamu masih ingat? Masih ingat. Begini, dia ingin mencari guru piano privat untuk putrinya. Guru piano privat. Begini, Bos Zhao sangat berterima kasih padamu karena sudah membantu merawat putrinya. Sangat berterima kasih. Dia bahkan menelepon Bos Wu. Bilang staf resepsionis kita sangat kompeten. Jadi dia sangat percaya dengan bisnis lain kita. Tentu saja, putri Bos Zhao. Anak kecil tapi cerdik, selalu melawan guru-guru sebelumnya. Mereka semua mengajarnya dengan terpaksa. Tapi hari itu dia cukup harmonis denganmu. Jadi Bos Zhao berharap kamu bisa mengajarkan putrinya bermain piano. Tentu saja, jangan khawatir, pasti ada bayarannya. Dan dia juga klien besar kita. Kita sangat berharap bisa bekerja sama dengan grup Yunhai. Jadi, apakah kamu mau jadi guru privat kali ini? Terserah keinginanmu. Kata Kak Ying benar, jangan terlalu membebani dirimu. Bos Zhao memang ingin kamu mengajar putrinya. Tapi mau atau tidak, itu tergantung kamu. Bisa kerja sampingan dan dapat uang, tentu saja aku mau. Tapi di mana aku bisa mengajar? Di mana mengajar? Kamu bisa menyewa tempat, nanti biayanya bisa dibebankan ke Zhao Yunshen. Sekolah Kak Tuteu. Bukannya sekolah mereka punya ruang piano? Coba lihat apakah bisa digunakan di akhir pekan, kalau tidak. Lihat apakah bisa disewa, kalau memang bisa. Biar Zhao Yunshen yang bayar. Kalau begitu, tentu saja bisa. Bagus sekali.
Aku akan memberitahu Zhao Yunshan. Bilang sudah bisa. Kak Ying, kau ini berhasil. Pastikan King mendapat pujian besar. Tentu saja. Jadi, tunjukkan yang terbaik. Masa depan perusahaan kita ada di tanganmu. Semangat, Lu King. Baik. Z11, sudah jelas? Bulu di tengah lagu ini. Ada du atau soya? Aku tidak terlalu jelas mendengarnya. Bagian mana ya? Saya tidak ingat. Bagaimana kalau kamu mainkan lagi? Baiklah, kamu dengarkan baik-baik. Z11, kali ini sudah jelas? Masih belum ingat, bagaimana kalau kamu mainkan lagi? Baiklah, kali ini saya akan mainkan lebih pelan. Kamu bisa interupsi kapan saja. Z11, kali ini sudah jelas? Sepertinya sudah jelas, tidak apa-apa. Kalau begitu, Z11, kamu mainkan sekali. Guru Lu, kamu tahu latar belakang sejarah lagu ini? Latar belakang sejarah. Tidak memahami latar belakang sejarah sebuah lagu, bagaimana bisa membawa suasana dan perasaan zaman itu saat memainkannya? Membawa suasana dan perasaan zaman besar itu. Z11, apakah kamu tidak mau belajar? Ayahku bilang, bermain piano tidak hanya perlu tahu do re mi fa, tapi juga perlu tahu perasaan dan latar belakang penulis saat menciptakan lagu. Person dan latar belakang. Kalau tidak, lagu yang dimainkan tidak memiliki jiwa. Kalau begitu, kali ini kita kenali dulu notnya. Lalu apa yang kamu bilang tentang latar belakang sejarah dan suasana? Guru akan cari tahu dulu dan memberitahumu lain kali, ya? Guru Lu, kamu berbeda dengan guru-guru lain. Kalau aku bilang begitu, guru lain pasti sudah marah. Kamu sangat sabar, aku sangat suka. Baik, terima kasih. Kalau begitu kamu mainkan sekali. Zishi, kita tentukan waktu kelas minggu depan, ya? Zishi. Bos Zhao. Nona Lu. Guru Lu, terima kasih atas perhatiannya. Tidak APA. Ini juga pertama kali saya mengejar Zishi. Saya juga tidak tahu apakah mengajarnya baik atau tidak. Harap kamu dan Z11 bisa memaklumi. Tidak apa-apa, Guru Lu, kamu bisa. Anak ini tidak boleh kurang ajar. Guru Lu, Zishi ini agak memberontak. Kalau kamu merasa hubungannya cukup harmonis. Kalau begitu, kita bertemu lagi di sini minggu depan. Baiklah. Baiklah, sampai jumpa minggu depan. Bilang selamat tinggal pada guru. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Guru Lu. Kakak Tuteu, bagaimana? Cukup baik kan? Awalnya agak gugup, tapi kemudian semuanya berjalan lancar. Bos Zhao bilang minggu depan bisa lanjut. Bagus sekali. Bagus, King, berkembang secara diversifikasi. Sudah kubilang, sumber daya itu dikumpulkan sedikit demi sedikit. Kalau semuanya lancar, nanti aku akan memberitahu sekolah. Setiap akhir pekan, kami akan menyewakan ruang kelas untuk kalian selama beberapa jam. Terima kasih, Kak Tuteu. Terima kasih.
Duduk yang baik ya, kita berangkat. Ayo pergi. Paklu. Bagaimana permainanku? Z11, aku tadi tidak dengar dengan jelas. Bagaimana kalau mainkan sekali lagi? Pak, bercanda ya. Maaf ya, maaf. Ini salahku. Mainkan sekali lagi. Ya, tadi cukup lancar dengan mereka. Oke, kita selesaikan dulu seperti ini. Ayah, Z11, kelas sudah selesai. Bos Zhao, kalau begitu kita atur waktu berikutnya. Nanti saja, kita hubungi lewat WeChat. Baik, Bilang selamat tinggal sama Pak Lu, Z11. Bye-bye. Bos Zhao. Aku ingin berterima kasih atas bantuanmu waktu itu. Sama-sama, tidak usah sungkan. Aku ingin mengajakmu dan Z11 makan bersama. Tidak ada maksud lain, hanya ingin berterima kasih. Hari ini aku ada janji, bagaimana kalau lain kali, dan juga, jangan terlalu formal. Bye. Z11, hari ini baik tidak? Hello, Bos Yecheo. Halo, Pak Lu. Aku baru saja mengantar Z11 pulang. Janji makan malamku tiba-tiba dibatalkan. Kamu sudah makan? Aku. Kalau belum, kita makan bersama yuk. Oke, kamu yang tentukan tempatnya, aku yang bayar. Aku akan kirim lokasinya ke kamu. Halo, Nyonya. Untuk berapa orang? Pesanan Bapak Zhao. Baik, silakan ikut saya. Bos Zhao. Silakan Anda yang memesan. Kamu saja yang pesan, pilih yang kamu suka. Hari ini aku yang traktir, kamu yang pesan. Pilihan. Bos Zhao. Seperti biasa, sesuai kebiasaan. Baik. Anda sering ke sini ya? Tempat ini bisa dibilang kantin saya. Wah, keren. Terima kasih. Coba masakan di sini. Saya makan dengan lebih ringan. Saya biasanya makan dengan ringan juga. Mau minum anggur? Jangan deh, saya tidak terlalu bisa minum alkohol. Sebenarnya saya juga tidak terlalu bisa minum alkohol. Kalau begitu minum jus atau minuman ringan? Air putih saja. Oke, pelayan. 2 botol Evian. Silakan dinikmati. Bos Zhao, hari ini saya ingin secara resmi berterima kasih kepada Anda. Terima kasih telah membantu saya saat itu. Saya sudah bilang, itu hal kecil. Tapi saya tetap ingin berterima kasih. Saat itu, ketika saya sangat membutuhkan bantuan. Rekan kerja saya, atasan saya, tidak ada yang bisa membantu. Hanya Anda, meskipun kita tidak banyak bicara. Tapi Anda tetap mau maju. Membela saya dan membantu saya. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Sebenarnya, reaksi mereka juga bisa dimengerti. Anda pikir, wanita itu adalah kerabat bos perusahaan Anda. Atasan Anda harus memilih antara menyakiti Anda dan menyakiti kerabat bos. Tidak heran, dia pasti memilih mengorbankan Anda.
Sedangkan rekan kerja Anda, mereka takut terkena imbas dan hanya menonton dari jauh. Ini juga semacam reaksi alami untuk melindungi diri dalam situasi darurat. Dan hanya saya tidak memiliki kepentingan apapun dengan pihak lain. Saya juga klien perusahaan Anda, klien yang tidak bisa disakiti. Membantu Anda, karena Anda adalah guru pembimbing Z11. Dan saya sangat benci wanita yang suka membuat keributan tanpa alasan. Tidak membantu Anda, tidak ada kerugian. Tapi membantu Anda membuat Anda berterima kasih kepada saya. Dan sekarang Anda mengajak saya makan. Dengan kata lain, jika ini adalah investasi kecil, saya juga mendapatkan keuntungan. Bos Zhao, apakah Anda selalu memikirkan return on investment dalam segala hal? Ini pekerjaan saya memang bekerja di bidang ini. Hanya bercanda. Sudah saya duga. Hari ini akhirnya tidak ada acara, bisa makan dengan santai. Jadi bicara sedikit banyak. Tidak terlalu baik. Asalkan bulu tidak merasa bosan. Tayakikan bosan, tayakikan. Coba ikan ini, ikan di sini enak. Ini makanan favoritku, coba deh. Luking, jangan terlalu banyak mikir. Makanan ini kamu yang siapkan, meski nanti setengah bulan makan tanah. Kamu harus gigit jari bayar tagihannya. Gimana makanannya? Masih ada yang mau dimakan? Enggak, udah kenyang. Pelan. Bayar, Bos Zhao Odar bayar. Kapan kamu bayar? Kami ini sistem keanggotaan. Bos Zhao punya kartu tabungan di sini. Hari ini kan udah janji aku yang traktir. Dari awal sampai akhir, aku nggak bilang mau kamu bayar. Hari ini aku mau berterima kasih sama kamu. Kamu kan udah nemenin aku makan. Anggap aja itu bentuk terima kasih. Kalau aku makan sendirian kan sepi banget. Tapi, Nggak ada tapi, tagihannya udah dibayar. nggak bisa, kirim aja tagihannya ke aku transfer. Kalau kamu kayak gitu, berarti nggak anggap aku teman. Nggak, tapi aku jadi malu banget. Gimana kalau gini aja? Parkir di bawah sini mahal banget. Kamu bantu aku bayar. Parkirnya mahal amat sih. Ya udah, lain kali biar aku yang bayar. Oke, lain kali pasti kamu yang bayar. Ayo kita pergi. Mobilku parkir di sebelah sana. Bos Zhao, Sek HP Kemudong. Kenapa kamu transfer uang ke aku? Biar aku bayar parkirnya. Oke, ayo, aku anterin kamu pulang. Nggak usah, aku udah pesan taksi. Di sebelah sana. Oke, sampai jumpa Lu. Sampai jumpa Bos Zhao. Silakan Song Wei naik panggung untuk menerima penghargaan. Terima kasih sudah datang ke pernikahan aku dan King. Silakan kedua mempelai bertukar cincin.
Kamu nggak tidur, cubit aku ngapain? Wei, aku mimpi buruk. Ayo, Halo bos ZHO. lu udah makan belum? Belum. Aku mau makan di tempat biasa, mau ikut? Boleh. Sampai ketemu nanti. Wei, aku pergi makan sama teman. Kamu tinggal di rumah ya. Aku pulang bawa makanan enak buat kamu. 89432 juta. Ditambah yang sebelumnya. Maaf ya, aku terlambat, macet nih. Gak apa-apa, aku juga baru sampai. Anda belum makan di pesawat ya? Aku gak pernah makan makanan di pesawat. Baru turun pesawat, langsung ke kantor urusin beberapa hal. Lapar deh. Pikirku, makan sendiri juga makan, jadi aku ajak kamu. Makan sendiri memang membosankan. Kamu ada sesuatu yang mau bilang ya? Aku tahu pasti ada sesuatu, bilang aja. Behinija, Bos Sao. Anda adalah orang dengan level tertinggi yang aku kenal. Jangan bilang begitu. Sebenarnya, waktu itu aku mau tanya. Tapi karena Z11 ada, aku jadi gak enak. Apa sih masalahnya? Bos Sao, Anda kenal orang di lingkaran sastra? Lingkaran sastra? Bisa lebih spesifik? Seperti perusahaan yang menerbitkan novel atau butuh penulis web novel. Kamu nanya buat siapa? Teman, Pasti teman yang sangat dekat ya. Kamu sangat bersungguh-sungguh membantunya ya. Seingatku, aku gak punya teman seperti itu, tapi... Saya akan mengirim Anda ke lingkaran temanku bertanya. Kayaknya gak masalah. apakah tidak merepotkan Anda? Gak sampai segitunya, nanti kalau sudah dapat info. Aku kabari kamu. Baik, terima kasih banyak ya. Jangan terlalu cepat berterima kasih, aku belum tentu bisa bantu. Anda sudah mau bantu, aku sudah sangat bersyukur. Bukankah sudah dikatakan? Teman tidak perlu terlalu formal. Sudah selesai, ayo naik makan. Hari ini biar aku yang traktir. Ini areaku, aku yang bayar. Lain kali kamu ajak aku ke area MU. Kita sepakat, lain kali bayar aku yang traktir. Oh, Ikan asam manis Westlake hari ini enak banget. itu menu andalan mereka. Lain kali kita pesan lagi. Hari ini aku antar kamu ya. Jangan, aku sudah pesan taksi. Kalau kamu begini, aku merasa. Aku sangat tidak gentleman, kamu tahu? Bukan itu maksudku. Haklu. Panggil saja aku King. Oak, King. Menurutku, aku bukan orang yang suka bergosip. Tapi aku tetap ingin bertanya, kenapa? Kamu selalu menolak ketika aku mau mengantarmu? Baiklah, sampai jumpa Palu. Aku duluan ya. Wei, kamu lagi ngapain? Menyerap energi matahari dan bulan, serta keindahan alam semesta. Untuk mengisi perutku. Makanannya mana? Maaf ya Wei, aku lupa. Aku akan masak mie untukmu sekarang. Ya ampun. Kamu bilang dari tadi, aku bisa masak sendiri. Aku sudah menunggu sampai sekarang. Hari ini aku terlalu asyik ngobrol sampai lupa. Sama siapa? Ngobrol apa? Itu loh. Bos Sao yang mau kenalin sumber daya buat kamu. Bos ZHAO yang mana? Ayahnya muridku, Z11. Partner di Cloud Sea Fund, Bos ZHAO. Gimana hasil obrolannya?
Dia sudah setuju untuk bantu. Dia kenal orang di dunia sastra. Katanya mau bantu tanya-tanya. Bisa diandalkan nggak? Kamu belum ketemu orangnya, tapi dia kelihatannya sangat terpercaya. Rasanya sangat bisa diandalkan. Coba lihat. Cloud Sea Fund. Wah, perusahaan besar ya. Tadi kamu bilang dia jabatannya apa? Partner sekaligus direktur proyek. Jia ya Nia muridmu? Iya, anaknya itu unik dan cerdas. Sudah ganti banyak guru, cuma aku yang bisa ngajar dia. Bagus, 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 sayang. Hubungan ini harus kamu jaga baik-baik. Oak, Njurdi. Sekarang kamu nggak marah lagi kan? Nggak marah, makan mie dulu. Nggak usah. Kamu lanjutin meditasi aja. Terus serap energi, isi perut ya. Isi sedikit dulu, aku yang masakin. Ada istriku yang masakin mie. Siapa lagi yang mau serap energi alam semesta, ya kan? Eyo. Hello. Hello King. Sumber daya yang kamu minta aku cari, sudah aku temukan. Benar? Tapi bukan di lingkaran sastra, tapi di lingkaran film. Film. Mereka sedang mencari seorang penulis skenario. Butuh penulis skenario ya? Mereka sangat bisa diandalkan, sudah membuat banyak drama besar. Bagaimana kalau begini, kalian bertemu dan bicara lebih detail? Aku akan kirim kontaknya ke kamu. Oke. Kamu panggil dia Bos San saja. Lalu bilang saja kamu teman aku. Oke, terima kasih Bos Hao. Anda benar-benar bisa diandalkan. Jangan terlalu formal. Udah ya. Lu Heying. Lagi kirim pesan ke siapa? Nggak kok. Nggak ada suami kan? Dilarang kirim pesan saat kerja. Jangan pamer cinta. Wei, aku sudah tambah WeChat Bos Hang. Aku sudah lihat circle-nya. Isinya semua kerjasama dengan sutradara dan bintang besar. Kalau bukan teman Bos Hao, investor mereka kali ini, kita sama sekali nggak bakal bisa terhubung dengan mereka. Aku sudah janji ketemu besok. Kamu dengar nggak? Jengga. Kasih reaksi dong. King. Kamu bilang kita murni cuma mengandalkan hubungan, buat menjilat orang. Bisa diandalkan gak sih? Bukannya kamu yang bilang, harus sebanyak mungkin cari sumber daya. Banyakin hubungan? Ini aku sudah nemuin sumber dayanya. Kamu malah bilang begitu, maksudnya apa sih? Aku tiba-tiba merasa, kita murni cuma mengandalkan hubungan. Agak kurang percaya diri. Jadi kamu nggak yakin sama sumber daya yang aku temukan? Atau kamu nggak percaya sama kemampuan kamu sendiri? Aku nggak bilang nggak mau pergi. Aku cuma takut mereka meremikan kita, Casey muka masam. Kamu juga tahu aku ini orangnya paling sensitif. Paling takut dikasih muka masam. Menurutku nggak akan. Aku sudah ngobrol beberapa kali dengan Bos Hang ini. Orangnya cukup ramah. Baiklah, mari kita pergi. Sudah begitu banyak kegagalan. Tidak masalah gagal sekali lagi. Wei, apakah kamu terlalu sering ditolak? Sampai tidak percaya diri lagi? Tidak. Bagaimana mungkin? Bagus kalau percaya diri. Aku akan menghubunginya lagi untuk menentukan waktu. Bos Hang, saya dengar film Anda sudah mulai syuting. Ya, pernah dengar Jason Wu? Tentu saja. Dia adalah sutradara film kami. Tapi sutradara Wu tidak terlalu puas dengan skenario kami. Jadi kami ingin meminta seorang penulis naskah yang ikut tim. Menulis sambil syuting. Bos Sao merekomendasikan Guru Song kepada saya. Saya sangat ahli dalam drama misteri dan thriller, bukan? Bos Hang, jika Anda bisa menggunakan dia, bisakah Anda memberikan kredit saat film Anda dirilis? Tentu saja. Tapi harus di belakang penulis naskah asli. Tidak masalah, asalkan saya dapat kredit. Ya, tapi saya punya masalah kecil di sini.
Anggaran penulis naskah kami tidak terlalu tinggi. Tapi di sisi lain, film sutradara Wu ini terutama untuk belajar dan berlatih. Guru Song, jika Anda bisa memanfaatkan kesempatan belajar ini, masa depan Anda akan seperti roket, mimpi indah sudah dekat. Kami tidak mempermasalahkan gaji, asalkan ada. Ya, asalkan saya dapat kredit, baiklah orang yang cepat. Karena film kami sudah mulai, waktu singkat tugas berat. Lihat kapan Guru Song bisa bergabung dengan tim secepatnya. Saya bisa kapan saja, tergantung waktu Anda. Bagaimana kalau saya ikut tim sekarang? Guru Song, Anda terlalu cepat. Begini, saya akan mengatur, besok saya akan mengirim mobil untuk menjemput Anda. Baik, tidak masalah. Baik, Bos Chang. Bagaimana dengan kontrak dan uang muka kami? Sesuai aturan, kontrak akan ditandatangani setelah bergabung dengan tim. Setelah kontrak ditandatangani, uang muka akan dibayar, oke? Baik, saya masih ada urusan. Selamat bekerja sama. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Apa yang kamu lakukan? Turunkan aku, banyak orang yang melihat. Aku senang, sudah lama menahan diri, akhirnya melihat harapan. Wei, kali ini kamu harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Tenang saja, istriku, kamu adalah dewi keberuntunganku. Hari ini aku traktir kamu makan enak. Kalau gitu kita makan hotpot. Ayo. Eo. Jangan sok cantik dulu, sini lihat apa yang masih kurang. Aku sudah masukkan laptop dan baju ganti untukmu. Jaraknya tidak jauh, kalau kurang apa-apa bisa ambil kapan saja. Itu ribet banget. Masukkan ini juga. Istriku, kali ini suamimu ini. Bisa dibilang resmi maju ke garis depan. Jadi kamu harus kasih semangat dong. Eo. Aku harus buru-buru, orang lain sudah sampai. Kalau kamu sampai, ingat telepon aku ya. Aku janji setiap hari video call, oke? Jangan dekat-dekat sama aktris. Hal pertama yang aku lakukan saat masuk kru adalah tempelkan surat nikah kita di dahi aku. Lebih baik kamu pakai sebagai foto profil WhatsApp. Wah, kamu memang jago, ayo peluk. Kamu harus semangat ya. Semangat. Oke, aku pergi dulu. Hello boss ZHAO, ini Lu Kuing. Ada APA? Teman aku sudah masuk kru, aku mau traktir makan untuk berterima kasih. Maaf ya, minggu ini aku sangat sibuk, kita janjian lain kali ya. Oke, kamu sibuk, kita janjian lain kali. Halo, ini Nona Lu? Iya, terima kasih. Sama-sama. Barusan rapat, maaf ya. Aku tahu kamu sibuk, hubungi aku kalau ada waktu. Kapan saja boleh. Oke, pasti. Siapa yang tertawa senang sekali? Paykar? Tidak ada. Makan dulu. Semuanya sudah datang, Bos San. Ayo silakan masuk. Terima kasih. Ini sutradara besar kita, Wu. Ini penulis skenario baru. Namanya Song Wei. Hello. Wu, hello. Ayo duduk. Duduk. Kita sambut ya. Hari ini, Guru Kesel kita. Song, masak kru. Karena waktunya mendesak, rapat ini kita lakukan. Mari kita langsung ke intinya. Wu Dao, Anda dan Guru Song, silakan berdiskusi ide. Lihat apa ada pendapat atau saran
Guru Song. Saya ingin mendengar pendapat Anda dulu. Setelah membaca naskah, apa pendapat Anda? Baiklah, Wu Dao, Bos Sang, izinkan saya bicara dulu. Baik, silakan, katakan saja. Saya sudah membaca naskah ini, menurut saya drama ini sebagai drama misteri dan thriller. Dari segi penokohan dan alur cerita, semuanya tidak ada masalah. Masalahnya muncul di mana? Muncul di bagian akhir. Saat mengungkap kebenaran, agak kacau. Agak ambruk, seperti kepala harimau ekor kucing. Menurut saya, ini karena kurangnya twist. Lanjutkan. Sebagai drama misteri, saya pikir harus ada twist yang tak terduga. Karena dengan twist, penonton akan merasa terkejut. Misalnya, beberapa drama misteri yang baru saja saya tonton. Semuanya dari India. Seperti The Pianist, Drishyam, Ittefaaq, mereka semua punya kesamaan. Di bagian tengah dan akhir, ada beberapa twist besar. Jadi saya pikir drama, kita juga perlu menambah dan memajukan bagian twist ini. Kalau tidak, penonton akan tertidur di bagian akhir. Pendapat Wei Yi mirip dengan beberapa saran saya untuk naskah. Naskah kita, sensasi misteri di awal, dan ketegangan di tengah sudah ada. Sebenarnya, ritme di bagian tengah dan akhir, karena kurangnya twist, tiba-tiba menjadi turun. Guru Song, bisakah segera menyiapkan rencana revisi? Ya, karena kita sudah mulai syuting. Jadi waktunya cukup mendesak. Saya tidak masalah. Saya akan berusaha menyelesaikan naskahnya malam ini. Bagus, bagus, sangat bagus. Guru Song meskipun muda, tapi pikirannya sangat jernih. Dan reaksinya cepat, juga banyak menonton film. Saya pikir dia bakat. Kita harus bekerja sama dengan anak muda seperti ini. Benarkan, Bos Sang? Wu Dao sudah bilang begitu, saya jadi tenang. Sangat bagus, saya mendengarnya. Terima kasih Wu Dao, terima kasih Wu Dao. Harus bekerja dengan baik, tidak masalah. King, lihat kamarku ini. Lihat, meja kerja ini, bisa lihat jelas? Seperti ini, lihat belakangnya sudah disiapkan untukku. Lihat ini, printer yang mereka siapkan khusus untukku. Benar-benar di rumah kakak dan kakak ipar, aku hanya butuh ruang kerja seperti ini. Katakanlah saat itu, kalau aku punya ruang kerja seperti ini, efisiensi kerjaku pasti meningkat berkali-kali lipat, benar kan? Lihat lagi di luar sana. Bisa lihat? Di bawah sana ada plaza kecil. Cukup ramai, kapan kamu datang? Kita turun main yuk. Ping, aku beritahu kamu. Siang tadi kamu tidak lihat keadaannya, di ruang rapat itu. Saat aku baru masuk. Orang-orang ini mungkin karena aku masih muda, agak meremehkanku. Tapi kemudian aku menyampaikan ide-ideku. Begitu aku sampaikan, mereka langsung mengakuiku. Kamu tahu tidak, Wu Dao dan Bos Sang bahkan bilang aku bibit unggul. Bilang kedepannya harus bekerja sama dengan anak muda seperti aku. Orang-orang yang ada di sana langsung menghormatiku. Kamu berlebihan deh. Aku sama sekali tidak berlebihan, baru sekarang aku tahu. Apa artinya seperti ikan di air? Apa artinya pahlawan punya tempat untuk bertempur? Wei Yi, kalau mereka sudah begitu menghargaimu, kamu harus bekerja keras, jangan sampai mengecewakan. Tentu saja. Oke, aku tidak bisa bicara lama. Malam ini aku harus menyelesaikan naskah, mereka semua menunggu. Wei Yi, setelah kamu sukses nanti, aku ingin kamu melamarku lagi dengan serius. Kenapa? Ada tempat yang sangat aku suka. Aku ingin kamu di sana. Di depan semua orang, melamarku lagi. Tidak masalah, istriku. Dimanapun kamu mau, di situ kita lakukan. Nanti aku akan mengundang semua orang untuk menyaksikan momen spesial kita. Oke, aku tidak bisa bicara lama, aku harus menyelesaikan naskah. Sampai jumpa. Pak Song, kamu bisa datang ke sini untuk mengambil pembayaran terakhir. Anak muda yang tidak tahu diri itu benar-benar pergi. Tentu saja. Siapa yang bisa membuang waktu dengannya selama syuting? Anak baru ini, dia pikir masuk ke dalam kru film itu mudah. Benar. Bos Sang dan Wu Dao hanya memujinya sedikit. Dia langsung lupa siapa dirinya. Benar-benar merasa diri sendiri sebagai bintang. Tulisannya itu apa sih? Dialog-dialognya tidak ada artinya. Kalian tidak tahu di lokasi syuting. Sutradara tidak tahu sudah berapa kali mengubahnya. Sutradara merasa dia hanya anak kecil, malas berdebat dengannya. Kalau aku, sudah lama memarahinya. Orang yang tidak bisa berbuat apa-apa seperti dia masih dipakai.
Ini kan murah dan gampang, kalau tidak kenapa masih pakai dia? Apa yang kamu katakan tentangku tadi? Apa yang kamu mau lakukan, Pak Song? Pak Song, dia tidak membicarakanmu, kalau bukan aku siapa lagi? Kamu berani ngomong tapi tidak berani mengaku ya? Aku memang membicarakanmu. Tulisanmu itu tidak ada artinya. Berani ulangi lagi? Ulangi lagi, tulisanmu itu tidak ada artinya. Aku suruh kamu ngomong. Ada apa ini? Jangan main tangan. Lepaskan cepat-cepat, jangan berkelahi. Kamu telepon, cepat. Baiklah, jangan berkelahi lagi. Untungnya tidak ada masalah besar, kru film juga tidak mengejar lebih lanjut. Tapi uangnya dipotong sebagai ganti rugi. Adikmu juga setuju dan menandatangani. Baru dilepaskan. Kan sudah memukul orang, pasti harus bayar ganti rugi. Ya, pulang ke rumah Hadija. Sudah besar masih begitu impulsif. Perilakunya itu bisa langsung ditahan. Maaf merepotkan. Terima kasih, terima kasih. Ayo pergi. Aku mau pulang kampung. Aku benar-benar tidak bisa lagi ikut kamu. Tidak boleh. King, kamu mau apa? Kenapa kamu tidak tanya dulu sebab akibatnya langsung menyalahkan aku? Akulah yang dibully. Kamu kemana-mana selalu dibully. Kamu terlihat seperti orang yang mudah dibully ya? Sekali dibully, 2 kali, 3 kali. Kenapa kamu tidak introspeksi diri sendiri? King, dulu kamu selalu di pihakku. Hari ini kamu kenapa? Apa karena kali ini ada hubungan denganmu? Membuatmu tidak ada muka, jadi kamu tidak tanya benar salah. Membantu orang lain mengataiku. Song Wei, kita keluar cari kesempatan. Bekerja untuk orang lain, pasti harus menerima perlakuan kasar. Seperti kamu main game, siapa yang tidak mulai dari desa pemula? Berjalan melawan monster naik level baru bisa jadi Raja Iblis. Kamu mau langsung orang lain mendengarkanmu, debut langsung dipuja. Mana mungkin? Dan meskipun kamu benar, tapi mereka itu investor. Kamu minta maaf, merendahkan diri, mengaku salah kenapa? Apa mati? Mengaku salah tidak akan mati, tapi kalau bukan salahku aku tidak akan mengaku. Song Wei, aku Karakan Sumberdaya, Jalen Hubungan, Barry Muka. Kenapa kamu tidak tahu menghargai kesempatan? Mana yang lebih penting, gengsi atau bertahan hidup? Kamu tinggal saja di ruang bawah tanah jelekmu yang setiap minggu airnya mati. Bermimpi saja, pergi. Tidak, kamu mau apa? Pekaknya kamu tidak boleh pulang kampung. Kalau kamu pulang, aku akan kehilangan muka. Di saat seperti ini, yang kamu pikirkan masih gengsimu. King, dulu apapun yang terjadi, kamu selalu ada di sisiku melindungiku. Kenapa hari ini kamu seperti ini? Karena aku sudah dewasa. Benar juga. Aku tidak akan pulang kampung, aku benar-benar tidak punya muka untuk kembali. Tapi aku harus membuatmu tahu, mana yang lebih sulit, bertahan hidup atau kehilangan muka. Kamu mau kemana? Aku mau ke hotel.
Ini aku. Bos Sao, maaf sekali, aku tidak tahu. Bagaimana bisa hal ini terjadi seperti sekarang? Maaf sekali telah merepotkan Anda. Tayak APA, Ani Curtis sama. Kalau cocok ya lanjut, kalau tidak ya berhenti. Ini bukan hal yang bisa dipaksakan. Aku bukan datang untuk menuntut, aku hanya ingin bilang hari ini aku libur. Kalau begitu, Bukannya kita mau makan bersama? oke, masih ke restoran yang dulu itu? Perutku agak tidak enak, jadi tidak terlalu ingin keluar. Keying, kamu tidak keberatan makan di rumahku? Rebus tulang iga, potongan daun bawang, jahe, dan sedikit merica. Miracle. Datang. Boss Zhao. Silakan masuk. Lu Kueng. Kenapa kamu tidak bisa mengerti aku? Aku jelas-jelas tidak melakukan kesalahan, tapi kamu selalu menyalahkanku. Bahkan pindah keluar, beginikah caramu menjadi istri? Tidak. Aku harus menjelaskan semuanya. Tidak menyangka kamu bisa masak. Aku juga tidak menyangka kamu bisa membuat sup. Kenapa? Generasi kita ini kebanyakan berjuang sendiri. Keluarga kita juga biasa-biasa saja. Sudah terbiasa hidup sendiri, jadi bisa masak beberapa hidangan. Sedangkan kalian anak-anak sekarang, keluarga kalian kebanyakan kaya. Orang tua juga sangat memanjakan. Kamu bilang ini aneh kalau bisa masak. Aku juga terpaksa, baru belajar setelah ke Beijing. Apa kamu bisa selalu memberikan banyak alasan untuk segala hal? Membosankan ya? Enggak juga, cukup lucu kok. Kamu, supamu udah hampir matang ya? Kak, ini alasan aku pindah. Kamu bilang dong yang jujur. Dia terlalu menyebalkan ya? Kamu masuk kantor polisi karena ini ya? Tapi apa yang dia bilang gak semuanya benar. Orang lain cuma bilang beberapa kata. Dia langsung merasa malu. Berantem masuk kantor polisi, kamu merasa bangga ya? Bikin aku dan kakak iparmu jauh-jauh datang buat bantu kamu. Kamu merasa bangga ya? Kamu emang gak cocok di bidang ini, orang pakai kamu. Kalau berhasil, kamu belajar sesuatu, kalau enggak, itu wajar. Kenapa gengsi itu begitu penting ya? Kalau kamu merasa gengsi penting, seharusnya kamu di rumah aja. Setelah lulus kuliah, cari kerja yang benar. Lalu jaga istri kamu dengan baik. Kamu bilang kamu ini laki-laki dewasa. Sekarang bikin istri kamu tinggal di basement sama kamu. Nggak ada air, nggak ada listrik, malah bikin istri kamu cari uang buat nafkahin kamu. Kamu merasa bangga ya? Udah deh, cukup ya. Kamu maksud apa? Nggak suka dengar? Iya, aku nggak suka dengar. Kalau kamu bisa, jangan biarkan orang ngomongin kamu.
Kalau kamu bisa, jangan masuk kantor polisi. Jangan bikin aku dan kakak iparmu jauh-jauh datang buat bantu kamu. Kamu tahu nggak? Buat bawa kamu keluar, aku habis berapa banyak uang. Kamu dorong cewek itu, dia bilang dia cedera. Langsung minta 10.000. Aku minta maaf, ngomong baik-baik, baru turun jadi 5.000. Tuan Song, kamu emang punya gengsi ya? Gengsi kamu mahal banget ya? Udah deh Song Sining, jangan banyak omong. Kamu ngapain ikut campur, kamu kan bukan kakak kandung aku. Kamu bilang apa? Aku bilang kamu bukan kakak kandung aku, ngapain banyak omong. Jangan banyak omong, boleh nggak? Kamu kenapa sih? Song Wei. Hilaja. Kalau bukan karena kakak dan kakak ipar kita ke Beijing, kita udah tidur di jalanan, kamu minta maaf sama kakak. Langsung minta maaf, kalau nggak aku cerai sama kamu. Kak. Kak, anggap aja aku masih mabuk. Aku ngomong gak karuan, aku brengsek, aku salah. Jangan marah sama aku ya. Guru Liu. Bagaimana permainanku? Lumayan bagus. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja kok. Sakit perut? Enggak, kamu lanjutin aja mainnya. Pergilah Mau kemana? ke kamar mandi. Tenang aja, aku nggak akan bilang ke orang tua tentang kelas yang ketinggalan. Aku nggak sakit perut. Terus kenapa sakitnya kayak gini? Nanti kamu ngerti kalau sudah besar. Lanjutin aja mainnya. Kita mulai dari sini ya. Ayo, perhatikan bentuk tanganmu. King, Bos Zhao, kalian belum pergi ya? Z11 sudah dijemput mamanya. Aku dengar dari Zidian kalau kamu nggak enak badan, jadi aku tunggu di sini. Gimana, bye-bye saja kan? Tunggu aku. Ayo naik mobil. Mau kemana? Antar kamu pulang, masa kamu mau naik MRT dalam kondisi kayak gini? Nggak usah, aku bisa naik taksi sendiri. Ini udah ketiga kalinya kamu nolak aku, apa aku kelihatan? Kayak orang jahat ya? Nggak kok. Ayo naik mobil. Baiklah. Mau minum air hangat? Tempat gelas di mobilku bisa dipanasin. Nggak usah, aku udah baikan kok. Aku biasanya nggak sakit kayak gini. Mungkin karena beberapa hari lalu, jalan-jalan sama temen makan yang dingin-dingin kebanyakan. Bos Zhao, komplek perumahanku biasa aja. Apa? Nggak usah masuk ke dalam, takut jalannya sempit. Nanti mobilmu tergores. Jadi karena ini kamu nggak mau aku antar? Takut kamu nggak enak aja. Apa aku kelihatan kayak orang yang materialistis? Apa kamu pikir kalau aku tahu? Kamu tinggal di komplek yang sederhana. Aku nggak akan anggap kamu sebagai teman? Maaf, Kenapa malah minta maaf? King, kita teman kan? Kalau kita teman, nggak usah terlalu formal. Santai aja, oke? Oak.
Sampai di sini aja ya. Kalau gitu, tugasku selesai. Aku duluan ya. Besok-besok aku traktir makan. Oke, kita telepon aja kapan-kapan. Oak. Dah. Keing, tadi itu mobil seri 7 ya? Ayah, Kenapa kamu turun dari mobil itu? aku sakit perut hari ini, jadi pesan taksi online. Gak nyangka dapet yang mewah. Gak boleh ya? Boleh dong, kamu emang beruntung. Memang istriku Song Wei. Iya, siapa suruh aku beruntung? Lain kali kamu pesanin buat aku juga, biar aku cobain. Gimana rasanya naik taksi online seri 7? Hari ini nggak main game, malah jalan-jalan? Kenapa? Di rumah putus internet? Apa sih? Aku sengaja nungguin kamu. Ayo, jalan ke depan. Ayo, jalan. Wei, kamu mau ngapain sih? Sebentar lagi sampai. Hati-hati ya. Ayah, langkakin kaki ke kanan lagi. Bisa duduk sekarang. Jangan dibuka dulu. Hand sebentar. Sebentar lagi selesai. Sudah, buka sekarang. Istriku, kamu sudah capek-capek belakangan ini. Aku minta maaf. Wei, aku juga belakangan ini emosian. Jangan dipikirin, aku juga khawatir sama masa depan kita. Aku tahu. Tapi sekarang sudah ada titik balik. Cahaya kemenangan sudah di depan mata. Beneran? Kamu tahu nggak soal terbitin buku sendiri? Apa? Yaitu bayar sendiri buat nerbitin novel. Begitu novelnya terbit, bisa langsung naikin jumlah pembaca dan klik. Kamu tahu nggak berapa biaya terbitin buku sendiri? Lagian, gimana caranya dapat nomor ISBN? Soal nomor ISBN, Xiao Feng lagi bantu aku ngurus. Kenapa kamu masih kontak sama Xie Xiaofeng itu? Keing, dengerin aku dulu. Dengerin aku dulu, gaji sebulan aku ditambah uang part-time. Cuma 6.000 yuan, sewa 2.400. Listrik, air, gas, internet, dan pengeluaran sehari-hari kita. Ditambah kamu main game, aku beli kosmetik. Semua ini dijumlahkan, berapa sisa uang kita? Kita punya anggaran terbatas, harus hemat. Sekarang kamu mau terbitin buku lagi. Dari mana uangnya buat terbitin buku? Apakah kita masih bisa hidup seperti ini? Kamu tahu nggak, tadi kamu ngitung uang kayak siapa? Kayak siapa? Kayak banget kakakku. Sayang, kamu belajar yang baik dari kakakku dong. Kakakku itu baik banget, cuma terlalu realistis, nggak punya mimpi. Tapi di sisi lain, dia setidaknya mendukung suaminya berwirausaha. Jangan sebut kakak ipar, proyek pertamanya setelah lulus. Langsung dapat jutaan, lancar dapat investasi pertama. Dia punya rumah, mobil, tabungan. Lihat kita. Kita punya apa? Aku tahu kondisi kita susah, makanya aku ini sedang cari jalan keluar. Kamu tahu kita susah, seharusnya kamu keluar. Cari kerja yang stabil. Aku sedang berusaha. Tapi aku selalu sial, mau gimana lagi? Lajapila. Aku cuma bilang soal terbitin buku ini. Aku nggak minta uangmu. Ya sudah. Wei, uang yang aku hasilkan cukup buat pengeluaran kita sehari-hari. Nggak ada masalah, tapi kalau buat keperluan lain, benar-benar nggak cukup. Terima kasih untuk makan malam romantisnya. Aku mau mandi dulu. Aku sudah sampai, kamu jangan lupa minum air hangat. Lambungmu nggak baik, makan tepat waktu dan jaga kesehatan.
Ini. Apa ini? Baju buat pesta nanti. Hari ini ada pesta penting apa? Lumayan lah. Tapi aku nggak ada tempat ganti baju. Jangan-jangan di mobil? Nanti sampai tempat ada ruangan buat ganti baju. Hari ini bukan ulang tahunmu kan? Nanti sampai sana kamu tahu sendiri. Ayo pergi. Oak. Bagaimana? Sangat bagus. Bos Cao, selamat ya, lama nggak ketemu. Selamat ya Bos Cao. Bos Cao. Bos Cao selamat ya. Pak Li, Bos Cao selamat ya. Saya perkenalkan kepada semua. King. Ini teman baik saya. Nona Lu King, selamat datang. Pak ya. Iya dong. Jangan ngawur. King adalah teman baik saya. Baik. Selamat datang. Selamat datang. Yang bisa datang hari ini adalah teman-teman lama saya. Terima kasih atas kedatangan kalian. Hari ini harus bersenang-senang ya. Ayo kita tidak pulang sebelum mabuk. Bersulang. Selamat ya Bos Cao. Bersulang. Selamat ya, selamat ya. Semua bersenang-senang ya. Baik. Kamu tidak bilang, hari ini adalah pesta promosimu. Saya tidak menyiapkan apa-apa. Kamu datang saja sudah membuat saya senang. Tidak perlu menyiapkan apa-apa. Kekli. Bos Cao, tolong jaga teman saya. Saya mau menyapa Bos Yo dan yang lain. Baik, tidak masalah. Nona Lu, silakan. Mau makan apa? Tidak perlu. Bos Cao. Selamat ya, sudah lama tidak bertemu. Ayo kita bersulang, selamat ya. Rasanya lumayan ya. Kita usahakan dalam setengah tahun menyelesaikan proyek ini, baik? Kalau ada kesempatan kaya, harus ajak kita ya. Masalah uang pasti, kamu baik kita semua baik. Nona Lu, bagaimana rasanya anggur ini? Boleh dicoba. Jerry, kalian kenal? Jerry Boss Chen. Ayo. Lihatlah janggut Jerry ini. Sangat maco ya. Oh ya, buah ini juga bisa kamu coba. Baik, sangat manis. Kue juga bisa dicoba. Make up Anda sangat bagus. Dan baju Anda juga sangat bagus. King. Maaf ya, urusan banyak sekali. Tidak masalah, kamu sibuk saja. Saya juga ingin menghirup udara segar. Bagaimana kalau kita ke teras ngobrol sebentar? Baik. Pergi. Selamat atas promosimu. Terima kasih. King, kamu tahu tidak? Satu ucapan darimu. Lebih membuatku senang daripada semua pujian di dalam ruangan itu. Benarkah? Tentu saja benar. King, aku ingin kamu tahu. Aku mengundangmu ke pestaku. Bukan karena impulsif. King. Aku menyukaimu. Bos Cao, kamu. Aku tidak mabuk. Aku tidak mudah menyukai seseorang. Jadi, aku serius. Bos Cao, kamu tahu aku punya. Aku tahu kamu punya pacar. Aku tidak keberatan. Aku bisa menunggu. Aku bersedia menerima persaingan yang adil. Aku bukan. Aku bukan itu maksudnya.
Pokoknya aku merasa, orang sepertimu bagaimana bisa menyukaiku? Kita sama sekali bukan dari dunia yang sama. Lalu orang seperti apa yang dari dunia yang sama? Orang seperti apa yang layak bersama? Bertahun-tahun yang lalu, aku juga pernah menikah. Istriku dan aku termasuk golongan yang menikah setelah lulus. Menikah setelah lulus. Yaitu menikah tepat setelah lulus. Siapa yang tidak? Istriku adalah seorang putri kaya. Keluarga kami berdua sangat berbeda jauh. Tapi aku pikir aku bisa menghadapinya. Tapi siapa sangka setelah menikah, sama sekali tidak seperti yang aku bayangkan. Nilai-nilai kami berdua semakin jauh berbeda. Kami bisa bertengkar hebat karena hal kecil. Dan tidak peduli seberapa keras aku berusaha, di mata istriku, aku tidak ada artinya. Jadi aku memilih untuk bercerai. Pergi tanpa membawa apa-apa, hanya memintanya melepaskanku. Awalnya aku tidak berniat mencari lagi. Tapi takdir membuatku bertemu denganmu. Kelembutan dan kepatuhanmu benar-benar membuatku terpesona. Terutama caramu menghadapi putriku yang sangat manja. Cocok banget bergaul sama kamu. Setiap kali lihat kamu ngajarin dia dengan sabar. Itu yang aku cari. Aku cuma menghargai pekerjaan aku aja. Waktu aku cerai, aku bersumpah, kalau aku nikah lagi, aku pasti cari wanita yang lembut dan tenang. Soalnya aku udah capek sama pertengkaran dan cacian. Dan kamu tipe ideal aku. Makanya aku pakai hari spesial ini buat ngungkapin perasaan. Keying, kamu benar-benar sesuai sama semua kriteria aku. Percaya deh, aku juga pasti sesuai sama yang kamu cari. Kalau kamu mau, maksudku kalau ada harinya. Aku pasti bakal berusaha sekuat tenaga buat penuhin semua yang kamu mau.